a huge caravan. In that caravan was the entire wealth of Quraysh. They decided to go from Mecca to Syria in the north. So they had to pass through Medina. So the Prophet said to his community that this is the caravan of Quraysh. If we can seize this caravan, we're going to incapacitate Quraysh and disable them. And therefore they would not be able to come and attack us. So it was like a preemptive strike. Namun entah info dari mana, Abu Sufyan ternyata mengetahui rencana penyerangan ini. Abu Sufyan pun mengirim utusan pada pimpinan kaum Quraisy. Utusan itu bernama Damdam bin Amar. Ia didandani layaknya orang yang sedang kerampokan. Tubuhnya dilumuri darah dan bajunya disobek-sobek. Rencana ini pun berhasil. Akhirnya, Abu Jahal yang memang sudah membenci Islam pun semakin berapi-api. Dengan kemampuannya berorasi, ia berhasil membawa 1000 pasukan menuju Madinah. Dengan menggunakan 700 unta, bahkan Nabi pun berdoa sambil meneteskan air mata. Ya Allah, jikalau rombongan yang bersamaku ini ditakdirkan untuk binasa, maka tidak akan ada seorang pun setelah aku yang akan menyembahmu. Semua orang yang beriman akan meninggalkan agama Islam dan sejati ini. Setelah berdoa, Nabi pun menyusun strategi dan mengumpulkan pasukannya di lembah Badar. Perang pun dimulai dengan laga pembuka 1 lawan 1. And the Prophet of Islam initially sent 3 of the Muslims to fight them. Of course, what followed was Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, Hamzah ibn Abdul Muttalib alayhi salam, and Ubaidah ibn al-Harith. Dan laga ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Kaum musyrikin yang melihat kejadian itu langsung digerogoti rasa ketakutan. Namun mau tak mau mereka harus maju. Perang pun pecah. Secara nalar perang ini tak mungkin dimenangkan kaum muslimin karena jumlahnya sangat tak seimbang. Namun Allah berfirman, "Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Seketika itu ribuan malaikat berkuda pun turun dan langsung dipimpin oleh malaikat Jibril. Abdullah bin Abbas yang ada di medan perang pun menceritakan, ketika seorang muslimin mengejar kaum musyrikin, tiba-tiba dia mendengar pukulan cemeti di atasnya. Dan terdengar suara penunggang kuda berteriak, "Majulah wahai Haizum." Diketahui, Haizum adalah nama kuda milik malaikat Jibril. Lalu orang musyrikin yang dikejar tadi tiba-tiba sudah tersungkur, dan wajahnya telah terbelah bagai kena pukulan cemeti. Akhirnya sisa pasukan Quraisy itu pun kabur tunggang langgang. Abu Jahal sendiri tewas di medan perang, dan perang pun dimenangkan kaum muslimin. Usai perang, seorang tawanan yang berhasil ditangkap bersaksi bahwa ia ditawan oleh seseorang berwajah tampan dengan perawakan badan yang tinggi, yang mana orang tersebut tak lagi ia temui pada pasukan Rasulullah. Sahabat muslim, itulah salah satu bukti kekuasaan Allah. Bila kita yakin kepada Allah, maka tak ada satupun yang tak mungkin. Sahabat muslim, setengah jam sudah kami menemani Anda. Saksikan kembali Jendela Islam di hari dan waktu yang sama, hanya di TV One. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.